Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini saya bicara tentang bahasa Indonesia guys. Warga Malaysia ataupun pemerintah Malaysia begitu risau dengan pengaruh bahasa Indonesia yang semakin meluas penggunaannya di Malaysia guys. Rasmi di sini reaksi santai Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu. Rasmi Studio hiburan untukmu. Orang menggunakan bahasa Indonesia. Malaysia Bahasa melarang Indonesia penggunaan semakin populer bahasa hingga Indonesia. digunakan anak muda Malaysia. Ada banyak hal yang menjadi penyebab populernya bahasa Indonesia di sana. Apa Salah banyak satunya hal? pengaruh media sosial. Di media sosial, Iya, banyak ini konten banyak, kreator guys. Malaysia yang ternyata memiliki audiens orang Indonesia, sehingga mereka menggunakan bahasa Indonesia di konten mereka. Beginilah respon mereka saat mereka dilarang menggunakan bahasa Indonesia. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irifan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau macik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic kat you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah Nggak ada saya. dosanya. Terus Iya. kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan. Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Aku kan, followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia. Lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap, irasamase itadakimasu Honda Mitsubishi hai. Aduh, tak faham betul lah aku kan. Kerana dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Ini merupakan komentar dari orang Melayu yang tidak setuju jika warga Malaysia berbahasa Indonesia. Asal bercakap dengan orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan. Bapa tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapa tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapa presiden ke bapa Melayu. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak
bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak, tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan ni? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian, kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Ternyata, ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Dan yang buat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya, kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang, akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih imbuhan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen, terima kasih. Syifa, aku kepengen lah makan kebab. Yuk kita ke sono. Kalau orang Jaksel bukan cakap kepengen, tapi BM. BM, apa tu? Short form ke? Iya, BM tuh singkatan, banyak mau. Jadi kayak craving gitu. Ata jadinya mau pesan apa? Aku selalu pesan ini karena enak banget. Bangetnya biasa aja, nggak usah diteken gitu. Banget. Kan udah sering makan sini ke? Ya sih, aku sering makan di sini dong.
Nggak usah pakai sidan dong. Iya, aku udah sering makan sini. Dah gitu aja. Oh, aku selalu tengok sinetron. Asyik nasi sama adong aja. Patutlah Akani selalu makan damaskus sebab sedap doh. Tadi makan nasi Arab. Enak cuy. Cuy udah nggak zaman lah kak. Enak aja. Orang Malay memang suka cakap cuy. Gue pulang dulu ya. Lo hati-hati. Janganlah pakai lo gue. Nggak pantas kak. Pakai aku kamu aja. Kak kan kalau orang Malaysia pasti nyamannya pakai aku kamu kak. Ya ke? Punten. Pulang dulu. Jangan pernah ngomong bahasa Indonesia ini kalau kalian lagi ngobrol sama orang Malaysia. Hati-hati, bisa salah paham. Yang pertama, ih anjir apaan tuh? Wow, anjay bagus banget. Astagfirullahaladzim, awak cakap apa kasarnya? Maksud kami bukan anjing ya teman-teman, bukan kasar. Itu kayak lebih ke kata gaul anak-anak muda. Kayak mengungkapkan sebuah rasanya kayak anjir, anjay gitu kan. Kayak kata gaul anak-anak muda gitu loh. Kata-kata yang memang plesetan jadi anjing. Tapi itu bukan kasar, nggak kasar ya. Dan yang kedua, udah kita aja duluan pulang. Bodoh amat lah kalau dia marah. Apa? Kok cakap saya bodoh? Bodoh amat tuh bukan bodoh banget ya guys ya. Bodoh amat itu lebih ke kata tidak peduli. Macam kayak nggak peduli lah dia mau marah kayak, nggak peduli lah kalau dia mau gini kayak gitu. Kayak nggak peduli intinya. Yang ketiga, ih lihat kucing nih, lucu banget. Hah? Lucu? Mana ada kucing lucu? Lucu tuh bukan funny ya guys ya. Bukan kayak harus ketawa kayak oh ini terjadi kejadian lucu gitu. Bukan. Lucu tuh lebih kayak ke imut, gemoy, terus lebih ke comel lah, comel. Nah itu kalau di Indonesia tuh namanya lucu. Oke, itu tadi bahasa Indonesia yang harus hati-hati ngomong kalau sama orang Malaysia. Kira-kira apa lagi ya? Komen di bawah. Banyak orang lahir di Malaysia masih tidak pandai berbahasa Malaysia. Mungkin topik yang boleh juga dijadikan perbincangan di masa hadapan. Dan saya setuju 100% dengan komen tersebut, dan sebenarnya kurang rasa senang kerana walaupun kita suka berkata untuk mengagungkan bahasa Malaysia, bunyinya sedap, but the reality-nya is you can hidup di Malaysia 10-20 tahun sebagai seorang expat contohnya, and tidak perlu berbahasa Malaysia kerana segala-galanya disediakan dan dimudahkan dalam bahasa Inggeris, so there is no keperluan untuk berbahasa Malaysia, which I always feel is sayang. And kalau let's say lah seorang expat, you hantar ke Malaysia 10 tahun and you hantar ke Indonesia 10 tahun, di Indonesia expat itu akan berbahasa Indonesia because dipaksa. And the problem in Malaysia is that kita tidak memaksa orang asing ataupun expat ke apa untuk berbahasa Malaysia, malah kita lagi nak bercakap bahasa Inggeris dengan mereka, padahal mereka mungkin nak berbahasa Malaysia, but sering bila cuba tu kita pula yang berbahasa Inggeris dengan mereka, so lama kelamaan orang pun tak ada keperluan. Ya, jadi apakah pandangan anda berkenaan dengan orang yang lahir di Malaysia atau tinggal atau hidup atau kerja di Malaysia tidak boleh berbahasa Malaysia langsung? Apakah puncanya dan bagaimana kita boleh mengagungkan sebenarnya bahasa Malaysia tersayang kita, yang saya rasa sayang sebenarnya kalau tak dapat nak mempelajari sesuatu bahasa, lagi-lagi bila you lahir dan tinggal di negara tersebut. Ya, tinggalkanlah ruangan komen dan kita akan bincangkan perhaps dalam video-video yang selanjutnya. Beres? Beres. Stitch this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu. Kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga. Nggak usah berantem gitu. Damai aja. Ya. Persoalannya guys, bahasa Indonesia begitu meluas digunakan pakai di Malaysia. Apa yang menjadi kerisauan ataupun menjadi persoalan kepada pemimpin tertinggi di Malaysia, mereka begitu risau banget guys dengan fenomena di mana ramai warga Malaysia, bocilnya, dewasanya, mereka begitu berminat banget guys ngomong bahasa Indonesia. Sekarang ini pun saya ngomong dalam bahasa Indonesia. Walaupun tidak sempurna mana, tidak
seperti mana lokalnya Indonesia, namun saya bisa kok ngomong bahasa Indonesia. Ini juga sebagai contoh pengaruh bahasa Indonesia. Tapi saya tidak mengapa karena saya memang konten kreator tentang reaction Indonesia. Namun bagi yang bukan konten kreator tapi mereka juga dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Pada awal pelantikan Perdana Menteri Malaysia, dia berkunjung ke Indonesia. Waktu itu masih lagi zaman era pemerintahan Bapak Jokowi. PM Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia datang ke Indonesia dan dia ngomong bahasa Indonesia, guys. Orang Malaysia asal pijak kaki di Indonesia, otomatis guys mereka berubah bahasanya kepada bahasa Indonesia. Tapi yang menjadi masalahnya, orang Indonesia tetap dengan jati dirinya. Jadi pada saya antara permasalahan yang berlaku dalam situs ini ialah krisis identity, guys, ataupun lebih dikenali dengan jati diri bahasa yang kurang menyerap dalam diri sehingga mengabaikan ataupun bahasa Melayu itu tidak mereka praktis di luar Malaysia, hanya mereka praktis di dalam Malaysia. Namun pada saya ini bukan persoalannya. Persoalannya adalah semakin banyak bahasa yang kita ketahui, bahasa Indonesia, bahasa Brunei, bahasa Inggris, bahasa Thailand, ataupun bahasa-bahasa lain, Chinese, Korea, Jepang, itu merupakan kelebihan kepada kita untuk mengangkat martabat kita lebih daripada orang lain. Dia bukan satu kelemahan, tapi satu kelebihan. Menurut Anda, bagaimana? Sekian sebanyak pandangan daripada Roger Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.